Halo teman-teman, ini balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat sebuah tutorial, yaitu membuat sistem voting ya, ataupun pemungutan suara. Nah, jadi video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya, di mana kita membuat sistem RON. Jadi gak lengkap nih kalau tanpa sistem voting. Dan juga sistem voting ini gak bisa berdiri sendiri ya. Jadi dia harus ada sebuah sistem otomatis biar voting ini bekerja ya. Nggak mungkin dong kalau sistem votingnya akan kita mulai secara manual gitu, kita tekan tombol gitu ya. Jadi kita buat sistemnya otomatis saja. Jadi sebelum rondenya memulai, kita akan buat sistem voting di mana player nanti bisa milih mau map mana gitu ya. Jadi seru lah gitu ya, player bisa nentuin pilihannya sendiri gitu. Jadi map dengan vote terbanyak akan dipilih ya oleh sistem sehingga game bisa langsung masuk ke ronde selanjutnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada bagian data dulu di sini ya. Di data kita akan tambahkan namanya global variable baru. Nah, di sini kita akan tambahkan buat menghitung vote dari mapnya ya. Pertama kita buat dulu dengan tipe number. Di sini kita kasih aja namanya vote map 1. Jangan lupa dicentang sinkron variabelnya. Terus tambah lagi number sama dengan nama vote map 2. Centang juga kita confirm. Nah, di sini untuk sementara aku buat 2 map dulu ya supaya nanti mudah dipahami. Jadi buat memulai sistem map kita harus ada minimal 2 pilihan ya. Selanjutnya kita buat number dengan nama random. Nah, jadi random ini kegunaannya yaitu supaya nanti vote dari kedua map itu sama, itu akan kita acak ya antara map 1 atau map 2 ya. Karena hasilnya seri, jadi kita acak aja supaya adil gitu ya. Seperti itu. Inilah fungsi dari random ya nanti. Kita confirm. Nah, sudah. Habis itu kita akan buat player variable. Nah, buat apa player variable ini? Bentar, kita akan buat dulu dengan tipe boolean dengan nama is vote. Nah, jadi kegunaannya yaitu supaya nanti kalau dia sudah vote map 1, maka dia gak akan bisa vote map lainnya ya. Jadi hanya satu map aja supaya nggak spam ataupun ganggu gitu ya. Jadi kita buat player variable ini. Tinggal kita confirm aja seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya pada broadcast di sini di game start kita akan edit ya. Kita tambahkan parameter tipenya yaitu vektor ataupun XYZ. Buat apa? Buat menentukan posisinya. Seperti ini. Kita confirm. Nah, karena aku menggunakan posisi, berarti di sini nanti ada dua ya. Antara sini atau sini. Namun di video ini aku hanya mencontohkan aja ya. Di sini kalian bisa buat teleport antar dunia ya. Di world game gitu. Jadi kalian bisa pilih teleport map 1, map 2 gitu ya. Karena ini sebagai contoh, aku akan buat sederhana aja seperti ini ya. Bentar, ini aku kembalikan. Di sini kita group aja. Kita group. Nah, jadi di sini nanti ada dua aku buat ya di Word aku. Kita copy. Nah, jadi ada di kiri dan di kanan. Ini kok ada juga. Nah, seperti ini. Oke, kita buat seperti ini ya. Jadi di sini map 1, ini map 2 gitu. Anggap aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat tempat votingnya. Nah, kita buat tempat votingnya di sini aja ya. Sederhana aja, kita akan gunakan namanya mekanisme trigger. Kita cari mekanisme trigger. Ini ya, trigger box. Tinggal kita buat seperti ini aja. Buat simple aja ya, sebagai contoh. Oke, ini buat map 1. Kita tambahkan ini aja deh. Siapa tahu nanti kalian mau taruh gambar mapnya gitu ya. Bisa. Seperti ini. Nah, terus kita akan buat gelap aja sebagai contoh. Terus masukin angka. Supaya kita tahu map ini sudah di vote berapa kali itu. Jumlah vote-nya berapa gitu ya. Oke, di sini kita ubah jadi 0 aja. It's 0. Nah, dan ke sini. Oke, tinggal kita group aja deh. Group. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan script ya di trigger ini. Sini, kita ke propertinya. Ini kita hapus aja. Ini juga jangan lupa kita hapus ya, trigger exit. Ini kita hapus.
Nah, di sini kita tambahkan script saat trigger masuk ya. Saat kita masuk trigger, kita tambahkan script di sini. Kita edit. Nah, di sini pertama kita perlukan yaitu membuat if ya. Jadi player hanya bisa vote jika game state-nya sama dengan voting. Jadi kalau nggak di bagian ronde voting dia nggak bisa voting ya, seperti itu. If kita ambil game state sama dengan voting, maka dia bisa voting. Tinggal kita set vote map 1, kita add sama dengan 1. Jadi setiap player ini akan bisa bertambah 1 ya. Seperti itu. Terus kita akan set si teksnya ini. Enter group text. Property text. Ambil text. Sama dengan vote map 1. Kita ambil. Kita pindahin sini. Nah, di sini kita tambahkan if lagi ya. Karena apa? Tadi kita sudah buat player variable ya. Supaya nanti player hanya bisa voting 1 kali aja setiap ronde gitu ya. Setiap satu siklus permainan. Jadi kita tambahkan if property object in event, property character, kita cari player file, kita cari is vote. Kita keluarin, masukin. Nah, if player file is vote sama dengan false, kita akan set, kita copy paste, player file is vote sama dengan true. Seperti itu ya. Terus ini kita pindahin deh yang 2 ini ke dalam sini. Udah gini aja ya, simple. Coba kita apply. Ops, nggak bisa, kita lihat. Karena kita belum di state voting. Kecuali kita ubah game state-nya di sini menjadi voting. Kalau kita apply, nah dia akan 1 ya. Kalau kita keluar masuk tetap 1. Jadi seperti itu ya. Jadi pertama kita balikin dulu game state-nya menjadi intermission. Kita confirm. Oke, jika sudah tinggal kita keluar. Ini kita group. Kita buat untuk vote map 2. Kita on group. Kita masuk trigger sini. Terus kita edit. Kita ganti vote map 1 jadi vote map 2. Ini juga ganti vote map 2. Terus di sini kita pilih objeknya si teks ini. Oke. Entah kita ganti lagi menjadi voting. Nah, coba kita vote map 2. Ubah jadi 1 ya. Terus kita mau ke 1. Nggak bisa ya. Jadi harus salah satu aja. Seperti itu ya. Simple aja. Nah, maka jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian karakter UI ya. Kita ke starter player, kita ke property-nya, kita ke karakter, terus kita pilih karakter UI. Nah, terus kita ke UI property. Di sini kita cari game start ya. Game startnya kita ubah ini objeknya menjadi posisi seperti ini. Nah, jadi otomatis nanti ya. Karena dipilih di timer nanti posisinya. Jadi seperti ini. Terus pada bagian game end, di sini kita akan set si current player, property, player file, is vote, sama dengan true. Jadi dia bisa vote kembali ya. Karena tadi sebelumnya ada vote, terus selesai gamenya dia bisa vote lagi. Gitu ya logikanya, sangat simpel sekali. Sudah bagian UI sini. Selanjutnya kita masuk pada bagian utama. Nah, kita ke timer bola ini, kita masuk script di sini. Oke. Sini kita zoom out dulu. Nah, di sini kan ada 2. Jadi di sini kita akan tambahkan 1 lagi ya. Di sini kan ada intermission, ada playing. Karena kita mau alurnya dia nunggu di lobby, terus voting, habis itu bermain. Jadi dia ada di tengah-tengah ya voting ya. Intermission, voting, terus playing nanti. Oke, di sini kita copy paste saja. Seperti ini. Nah, buat game startnya di sini kita akan hapus dulu ya. Nanti kita tambahin. Terus ini kita ubah dulu ya. Nah, dari playing di sini kita akan ubah menjadi voting. Terus si voting ini kita ubah jadi voting. Nah, jadi ini voting. Terus if voting di sini bawahnya
baru di bawahnya playing. Gitu ya alurnya ya, semoga ngerti. Dan juga ini juga kita akan ganti menjadi voting. Seperti ini. Selanjutnya deh kita tambahkan logika votingnya di sini ya. Karena tadi di luar kita sudah melakukan voting, di sini kita akan melakukan perhitungan voting ya buat memindahkan player. Sini kita akan tambahkan if ya di atas sini. Kita ambil namanya global variable vote map 1, map 2 ya. Seperti ini. Kita zoom out, kita pindahin sini. If vote map 1 lebih dari ya, jangan lupa. If sini lebih dari vote map 2, jadi otomatis dong si vote 1 ini menang ya, maka dia akan diteleportkan ke map 1 gitu. Kita bisa gunakan ini, execute command group broadcast. Kita pilih broadcast game start tadi. Nah, untuk objek yang kita pilih objek map 1 tadi ya. Pindahin ke sini propertinya. Get object, kita pilih objek map 1. Ini contohnya. Kita enter group, kita pilih objek ini. Oke. Kita ke propertinya, group posisi. Nah, seperti ini ya. Terus ini tinggal kita kopas saja. Kita tinggal ganti jika vote map 2 lebih dari map 1, berarti map 2 ini menang dong. Maka kita akan pilih objek map 2. Ini ya, kita pilih, masuk group, kita pilih objek map 2 ini. Seperti ini. Nah, jika vote map 1 sama dengan map 2, maka hasilnya seri dong. Nah, maka dari itu kita akan buat random. Jadi tinggal kita set, kita ambil variabel global random, terus kita property ke number, kita pilih pick random integer. Karena map kita ada 2, kita buat aja di sini 2. 1 sampai 2. Nah, seperti ini. Kita tambahkan if lagi di dalamnya. If, kita copy paste buat ambil global variable. If random sama dengan 1, kita hapus. Jika random sama dengan 1 ya, hasil dari random ini, maka kita akan teleportkan dia ke objek 1 ini. Objek map 1. Oke. Jika randomnya sama dengan 2, kita akan teleportkan ke map 2. Gitu ya logikanya ya, simple sekali. Jadi seperti ini. Nah, habis itu kita reset di sini. Kita reset si vote map 1 menjadi 0 gitu. Terus juga vote map 2 menjadi 0 ya. Terus kita jangan lupa kita set teksnya juga ya. Teks di sini. Nah, ini kita buat teksnya menjadi 0 nanti ya. Oke. Terus kita property teks, kita pilih teks. Jadi 0 gitu. Ini juga kita copy paste. Kita ubah yang kedua ini. Nah, menjadi 0. Seperti ini. Udah jadi. Sini aku buat 10 ya semua ya. Supaya agak lama bisa sambil praktek nanti. Oke. Ini 10 juga. Jangan lupa ini timernya 10. 30 detik ya. Totalnya. Oke, jadi script votingnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, coba kita akan play ya. Pertama, kita aktifin dulu timernya. Kita akan play. Oke, di sini tiba-tiba voting ya. Karena lupa kita ganti di sini game state-nya menjadi intermission. Kita oke, kita confirm. Kita apply. Nah, intermission ya. Kalau kita mau vote, nggak bisa. Karena ini belum rondenya ataupun belum siklusnya vote. Kita tunggu sampai tulisannya menjadi voting. Nah, ini voting ya. Bentar, ini ada masalah. Kita ke teleport. Kita lihat di sini, kita edit. Nah, jangan lupa dihapus ini ya. Jadi di sini nggak ada broadcast ya. Kita hapus gini aja.
Kita play lagi. Oke, kita tunggu sampai sistem voting ya. Oke, ini udah bagian voting. Coba kita vote map 2. Nah, jelas dong map 1 0. Apakah ada masalah? Oke, ada masalah ya. Kita teleport ke awal. Kita lihat lagi script di sininya ya. Kita ke timeout. Kita cek di sini voting. Udah, ini jika waktunya habis. Nah, kita lihat vote map 1. Kita akan diteleport ya. Kita lihat apakah di sini kita sudah ubah. Oke, kayaknya gak ada masalah ya. Ini bisa jadi ada di objek sini. Ini kita gak bisa group ya. Karena kita pilih objek dalam group, jadi dia akan teleport ke titik awal gitu. Coba kita play lagi. Kita pilih map 1 deh. Nah, ini gak bisa ya. Oke, udah voting. Kita pilih 1. Bisa. Oke, kita tunggu teleport map 1. Nah, berhasil ya. Jadi tadi gak ke teleport karena ini di group. Jadi buat kalian ya pilih objek yang jangan di group ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita kembali ya. Intermission lagi. Coba kita vote. Nggak bisa. Kita tunggu sistem voting. Kita pilih. Nah, nggak bisa ya. Berarti di sini ada masalah pada bagian karakter UI sini. Sini kita pilih karakter. Kita cari karakter UI. Kita cari di game end. Nah, ini harusnya ubah ke false ya. Maaf ya. Jadi bukan ke true tapi false. Defaultnya awalnya false. Oke. Coba kita coba. Kita coba. Kita tunggu. Kita vote nanti. Kita pilih map 2. Oke, ini vote 1. Kita tunggu apakah diteleport ke map 2. Oke, berhasil ya diteleport ke map 2. Kita tunggu. Oke. Udah intermission lagi. Di sini kita gak usah vote ya. Kita lihat hasil randomnya. Apakah kita tetap diteleport gitu ya. Nah, voting ini kita biarin aja hasilnya seri. Kita tunggu, kita diteleport kemana ya. Kita agak vote ke map 1. Nah, berarti berhasil ya sistem randomnya. Kita diteleport ke sini. Oke, balik lagi. Nah, di sini karena kita gunakan 2 aja, jadi kayak kurang ya. Jadi di sini aku tambahkan contoh ya buat 3 vote. Jadi buat kalian jangan buat lebih dari 3 ya, nanti ribet soalnya. Harus tambah if gitu. Jadi saran aku buat maksimal 3 aja deh gitu. Kalau lebih ya buat random aja gitu ya. Seperti itu. Oke, di sini kita copy, pindahin ke tengah. Ini geser dulu. Kasih jarak ya. Bentar. Oke, ini pindahin tengah. Oke, kita sesuaiin. Seperti ini. Terus ini jangan lupa kita pindahin juga ya. Entah ini yang bagian mana ya. Kita lihat. Eits. Kok hilang? Ya udah deh. Kita copy aja. Copy. Nah, pindahin ke tengah sini. Terus di sini kita buat juga jadi 3 ya. Tambah 1 sini, tambah 1 di sini. Terus global variable-nya kita tambahkan juga dong. Tambahkan tipe number float map 3. Centang sinkron variabelnya kita confirm. Jangan lupa scriptnya juga kita ubah ya. Kita edit. Ini jadi map 3. Ini juga jadi map 3. Oke, seperti ini. Nah, terus pada bagian ini juga scriptnya kita tambahkan juga ya. Nah, di sini nih agak ribet, harus pakai beberapa gitu ya.
karena kita ada 3 map, jadi kita ubah ini ya. Jadi di sini kita ambil namanya boolean. Nah, boolean ini ya. Seperti ini. Terus ini kita pindahin ke sini. Kita akan buat if float map 1 lebih dari map 2. Kita copy paste. Kita buat n dan float map 1 lebih dari map 3. Nah, jadi jika map 1 ini floatnya lebih banyak dari map 2 dan map 3, maka dia menang gitu. Seperti ini. Nah, kita buat juga sini ya. Buat 3 jadinya. Nah, seperti ini. Agak ribet ya. Terus kita di sini buat jadi aku zoom deh. Nah, di sini kita buat map 2 jika lebih dari map 1. Terus map 2 lebih dari map 3, maka dia menang. Terus yang terakhir di sini jika map 3 lebih dari map 1, terus map 3 lebih dari map 2, maka dia yang menang gitu. Easy kan? Oke, di sini tinggal kita pindahin ke sini, terus vote map 2 pindahin ke sini. Terus sini kita hapus saja. Terus di sini kita akan copy paste. Kita akan pindahin yang map 3 ke sini. Ini kita hapus. Nah, jadi di sini ada map 1, map 2, map 3. Nah, map 3-nya kita pilih objeknya ya di sini ya. Kita pilih objeknya 3 ke sini aja deh ya. Kita ubah 3 di sini. Terus di map 2 ini kita pilih objeknya di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Terus kalau buat serinya kita buat berbeda lagi ya ini. Sama ya, kita gunakan if. Sini kita akan ambil yang ini. If map 1 sama dengan map 2, kita ambil boolean juga. Pindahin ke n. Map 2 sama dengan map 3. Nah, pindahin ke sini aja. Terus ini pindahin ke sini. Ini pindahin ke if sini. Nah, semoga gak pusing kalian ya. Terus di sini randomnya karena ada 3 kita buat jadi 1 sampai 3 randomnya. Nah, ini kita copy paste. Kita buat di sini jadi 3. Oke, kita pilih objek yang 3 sama dengan ini. Objek 2 sama dengan yang ini. Nah, ini supaya agak cepat kita ubah jadi 5 ya. Ini 5. Ini 5. Terus ini juga 5. Oke. Kita cek apakah ada yang salah. Oke, ini jangan lupa ya. Vote map 3-nya juga kita buat 0. Terus teksnya juga kita buat jadi 0. Kita pilih teksnya. Kita pilih ini, kita enter group. Pilih teks, oke. Oke, coba kita apply ya. Semoga gak ada masalah. Di data kita cari timernya, kita ubah jadi 5. Biar cepat ya. Oke, kita apply. Sini gak bisa kita pilih. Oke, voting kita pilih map. Oke, ini ya, jangan lupa diganti ya. Maaf, dalam script ini kita teksnya lupa kita ganti. Nah, ini teksnya kita pilih ini. Terus yang oke, udah gak ada lagi, cuma itu aja. Kita apply. Semoga gak ada masalah ya. Oke. Oke, voting kita pilih map 3. Oke, gak ada masalah lagi. Dan berhasil kita teleport ya ke 3 ini. Oke, selesai. Kita pilih map 2. Oke, udah map 2 ya. Kita tunggu. Oke, berhasil ya di tengah. Kita teleport ke map 2. Selanjutnya kita coba di map 1. Buat cek ya. Kalau gak ada masalah. Oke, udah vote map 1. Berhasil ya kita vote-nya. Selanjutnya yang terakhir yaitu random. Apakah bisa benar-benar random? Kita lihat. Kita tunggu. Kita diteleport di mana?
ke map 3. Oke, berhasil ya pokoknya ya kita buat sistem voting ini. Yang terakhir deh kita buat random ini. Tadi kan ketiga, ini sekarang di mana ya? Kita lihat kedua. Jadi benar-benar random ya. Kalau hasilnya seri. Jadi seperti itu ya. Udah jadi deh sistem voting, round system plus sistem votingnya. Kita selesaikan ya. Nah, ini ke satu. Oke, di random ya. Buat kalian yang sistemnya nggak kayak aku ya, di sini kan di satu world ada 3. Dan kalian ingin pindah ke dunia lain gitu, bisa ya. Di sini kalian tetap masukin di sini ya, sama persis. Cuma broadcastnya aja kalian bedakan ya. Contohnya kalian buat broadcast baru gini. Teleport gitu ya namanya. Bisa juga tambahin parameter teks. Seperti ini. Nah, jadi kalau dia map 1, maka dia akan kita buat menjadi map 1 gitu. Jadi map 1 menang, terus di sini juga map 2 menang. Seperti ini. Terus juga map 3 gitu ya. Dan lain-lain gitu. Sesuaikan juga ya, kalian bisa copy paste ke sini juga, map 1, map 2, map 3. Nah, terus di karakter UI sini property, terus karakter UI. Sini kita tinggal tambahin aja ya. Namanya teleport. Jadi game start ini kalian nggak perlu ya, kalian hapus saja kalau nggak pakai itu. Nah, di teleport ini. Jadi tinggal kita buat aja. Jika if teksnya sama dengan map 1 gitu, maka kita akan teleport aja ya. Di sini kalau di word game ada namanya ya, teleport to word gitu. Karena di sini aku nggak ada, jadi nggak bisa ya. Jadi seperti ini aja ya secara kasarnya. Kalian teleport gitu ya. Ini aja deh, sederhana aja. Ini aja gitu. Terus jika map 2, teleport ke map 2 gitu. Kalian atur aja ya. Jadi seperti ini. Kalian sesuaikan aja ya. Di sini sih main logika dikit aja gitu. Karena udah aku jelasin tadi. Jadi kalian bisa coba ulik-ulik gitu ya. Cari-cari tahu sendiri gitu. Gimana cara kerjanya gitu ya. Bisa juga ini nambah pemahaman kalian. Jadi cara kerja scriptnya. Oke, jadi buat sistem votingnya gitu aja kayaknya ya. Oke teman-teman, ini untuk sistem votingnya sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah gabungin sistem round, home system, dan sistem voting. Jadi kalian bisa langsung praktekkan aja dan coba ya. Kalau ada masalah, komen aja. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen di video ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.